Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidan Farhan dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi akan menjelaskan komunikasi data dan jaringan komputer dari chapter 1 sampai 3. Data communication atau data komunikasi. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Agar komunikasi data terjadi, perangkat yang berkomunikasi harus menjadi bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi perangkat keras atau peralatan fisik dan perangkat lunak atau program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik dasar. Yang pertama, pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang benar. Data harus diterima oleh perangkat atau pengguna yang dimaksud dan hanya oleh perangkat atau pengguna tersebut. Yang kedua, akurasi. Sistem harus mengirimkan data secara akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan tidak diperbaiki tidak dapat digunakan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data tepat waktu. Data yang dikirimkan terlambat tidak berguna. Dalam hal video dan audio, pengiriman tepat waktu berarti mengirimkan data sebagaimana mereka diproduksi, dalam urutan yang sama seperti yang dihasilkan, dan tanpa penundaan yang signifikan. Yang keempat, jitter. Mengacu pada variasi dalam waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Selanjutnya, CO imponen atau penanggung jawab. Sistem komunikasi data memiliki 5 komponen. Yang pertama, message atau pesan. Pesan adalah informasi atau data yang akan dikomunikasikan. Bentuk informasi populer termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Yang kedua, sender atau pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirim pesan data. Itu bisa komputer, workstation, headset telepon, kamera video, dan sebagainya. Yang ketiga, receiver atau penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Itu bisa komputer, workstation, headset telepon, televisi, dan sebagainya. Yang keempat, media transmisi atau transmission medium. Media transmisi adalah jalur fisik yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Yang kelima, protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini mewakili perjanjian antara perangkat yang berkomunikasi. Selanjutnya, data representation atau representasi data. Informasi datang dalam berbagai bentuk seperti 1. Teks. Teks direpresentasikan sebagai pola bit, suatu urutan bit. Kumpulan pola bit yang berbeda telah dirancang untuk mewakili simbol teks. Yang kedua, number atau angka. Bilangan juga diwakili oleh pola bit. Namun, kode seperti ASC tidak digunakan untuk mewakili angka. Yang ketiga, image atau gambar. Gambar juga diwakili oleh pola bit. Dalam bentuknya yang paling sederhana, gambar terdiri dari matriks piksel atau elemen gambar, di mana setiap piksel adalah titik kecil. Yang keempat, audio. Audio mengacu pada rekaman atau penyiaran suara atau musik. Audio pada dasarnya berbeda dari teks, angka, atau gambar. Yang kelima, video. Video mengacu pada perekaman atau penyiaran gambar atau film. Video dapat diproduksi sebagai entitas berkelanjutan atau dapat berupa kombinasi gambar. Masing-masing entitas terpisah yang disusun untuk menyampaikan gagasan gerak. Selanjutnya, data flow atau aliran data. Komunikasi antara dua perangkat dapat berupa yang pertama, simplex. Simplex adalah dalam mode simplex, komunikasi bersifat searah, seperti pada jalan satu arah. Hanya satu dari dua perangkat pada tautan yang dapat mengirimkan yang lain, hanya dapat menerima. Yang kedua, half duplex atau setengah duplex. Dalam mode setengah duplex, setiap stasiun dapat mengirim dan menerima.
tetapi tidak pada saat bersamaan. Ketika satu perangkat mengirim, yang lain hanya dapat menerima dan sebaliknya. Yang ketiga, full duplex atau duplex penuh. Mode duplex penuh seperti jalan dengan lalu lintas yang mengalir di kedua arah secara bersamaan. Dalam mode full duplex, pergi dalam satu arah berbagi kapasitas dari tautan dengan sinyal masuk yang lain. Berbagi ini dapat terjadi dalam dua cara. Selanjutnya, network atau jaringan. Jaringan adalah seperangkat perangkat atau sering disebut sebagai node yang terhubung oleh tautan komunikasi. Node dapat berupa komputer, printer, atau perangkat lain yang mampu mengirim dan atau menerima data yang dihasilkan oleh node lain di jaringan. Selanjutnya ada standar. Standar sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan pasar yang terbuka dan kompetitif bagi produsen peralatan dan dalam menjamin interoperabilitas data dan teknologi telekomunikasi dan proses telekomunikasi di tingkat nasional dan internasional. Standar komunikasi data terbagi dalam dua kategori. Yang pertama de facto, yang kedua de jure. Selanjutnya network models. Jaringan adalah kombinasi perangkat keras dan lunak yang mengirimkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Perangkat keras terdiri dari peralatan fisik yang membawa sinyal dari satu titik jaringan ke titik lainnya. Perangkat lunak terdiri dari set instruksi yang memungkinkan layanan yang kami harapkan dari jaringan. OSI models. Model OSI adalah kerangka kerja berlapis untuk desain sistem jaringan yang memungkinkan komunikasi antara semua jenis sistem komputer. Ini terdiri dari 7 lapisan, tetapi lapisan terkait yang masing-masingnya menentukan bagian dari proses pemindahan informasi melintasi jaringan. Pemahaman tentang dasar-dasar model OSI memberikan dasar yang kuat untuk mengeksplorasi komunikasi data. Selanjutnya ada TCP/IP Protocol Suite yang terdiri dari Internet Working Protocol atau IP. IP adalah mekanisme transmisi yang digunakan oleh protokol TCP atau IP. Ini adalah protokol yang tidak dapat diandalkan dan tanpa koneksi layanan pengiriman upaya terbaik. Yang kedua, Address Resolution Protocol atau ARP. Digunakan untuk mengaitkan alamat logis dengan alamat fisik. Pada jaringan fisik tipikal seperti LAN, setiap perangkat pada tautan diidentifikasi oleh alamat fisik atau stasiun. Biasanya dicantumkan pada kartu antarmuka jaringan atau NIC. Yang ketiga, Reverse Address Resolution Protocol atau RARP. Memungkinkan host untuk menemukan alamat internnya ketika hanya mengetahui alamat fisiknya. Yang keempat, Internet Control Message Protocol atau ICMP. Mekanisme yang digunakan oleh host dan gateway untuk mengirim pemberitahuan masalah datagram kembali ke pengirim. Yang kelima, Internet Group Message Protocol atau IGMP. Digunakan untuk memfasilitasi pengiriman pesan secara simultan ke sekelompok penerima. Selanjutnya ada data dan sinyal. Salah satu fungsi utama dari lapisan fisik adalah untuk memindahkan data dalam bentuk sinyal elektromagnetik melintasi media transmisi. Selanjutnya ada batas tingkat data. Kecepatan data tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, bandwidth yang tersedia. Yang kedua, tingkat sinyal yang kita gunakan. Yang ketiga, kualitas saluran atau tingkat kebisingan. Bandwidth, salah satu karakteristik yang mengukur kinerja jaringan adalah bandwidth. Namun, istilah ini dapat digunakan dalam dua konteks yang berbeda dengan dua nilai pengukuran yang berbeda. Bandwidth dalam hertz dan bandwidth dalam bit per detik.
Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.